worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat tercinta yang telah menyaksikan dan Miss Getris tentunya yang menyaksikan video pada hari ini yang berbahagia sekali. Terima kasih kepada Tuhan Yang Yesus Kristus sudah memberikan kesempatan untuk hari ini kesehatan untuk menerangkan bagaimana kita menjaga integritas dan kejujuran sebagai pelajar Katolik. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nyoman Davio Edward Tenata. Saya berasal dari kelas 12B1 dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pewartaan Injil dan kesaksian hidup sebagai pelajar Katolik di tengah tantangan zaman sekarang. Sebagai orang Katolik, kita tentunya tidak hanya dipanggil untuk mengetahui ajaran Injil, tetapi juga untuk mewartakan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, tentunya di slide 2 ini pewartaan Injil kerigma. Nah, pewartaan Injil sering disebut juga dengan istilah kerigma. Kerigma itu berarti menyampaikan kabar baik tentang kasih Tuhan kepada sesama manusia. Yesus juga mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih, kejujuran, pengampunan, dan juga kebenaran. Nilai-nilai ini semua tentunya tidak hanya berlaku di gereja, tetapi juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk di sekolah, di rumah, di lingkungan pertemanan, maupun dimanapun kita berada dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Ya, dengan maksud lain tuh pewartaan Injil bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui sikap dan tindakan perbuatan kita dalam sehari-hari, gitu. Baik, kemudian yang tidak kalah penting juga yaitu adalah pesan Injil. Untuk generasi muda di saat-saat ini itu sangat perlu sekali mendengarkan pesan-pesan yang telah diberikan dari zaman dahulu, yaitu salah satu contohnya itu Yohanes. Artinya kebenaran akan memerdekakan kamu. Ya, jadi di Injil Yohanes pasal 8 ayat 32 ini yang berbunyi kebenaran akan memerdekakan kamu. Ya, ayat ini mengajarkan kita bahwa hidup dalam kebenaran akan membawa kita pada kebebasan yang sejati. Artinya ketika kita memilih untuk hidup jujur, ya, dan melakukan kebenaran, maka kita sebenarnya sedang hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Yesus Kristus, gitu. Oleh karena itu, maka sebagai generasi muda dan sebagai pelajar Katolik tentunya, kita juga dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain dan sesama manusia. Begitu, teman-teman semuanya. Dan kemudian kita masuk ke poin tantangan pelajar saat ini. Ya, ini penting sekali. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak hanya melewati suka saja, ada juga dukanya, yaitu tantangan kita sebagai pelajar maupun sebagai remaja ini. Dalam kehidupan sehari-hari menjadi pelajar yang jujur dan berintegritas tidak selalu mudah, tidak selalu mulus. Kita sering menghadapi eee, berbagai godaan ya, seperti tekanan dari teman, mungkin godaan untuk menyontek saat ujian, atau mengikuti hal-hal yang sebenarnya kita kita tahu itu tidak benar namun kita lakukan. Nah, dalam situasi seperti ini, kadang kita merasa lebih mudah untuk ikut arus, gitu ya, agar tidak dianggap berbeda dengan orang lain, padahal kita tahu itu tuh tidak benar. Karena mungkin banyak stigma di luar sana mengatakan bahwa itu hal yang sudah biasa, namun
kita memilih itu agar supaya munafik gitu, padahal sebetulnya itu hal yang positif. Nah, tetapi justru di situlah kita diuji, apakah kita berani untuk tetap melakukan hal yang benar, meskipun kita dicap sebagai orang yang aneh mungkin, seperti itu. Baik, kemudian kita akan masuk ke kesaksian hidup sebagai pelajar. Nah, oleh karena itu sebagai pelajar Katolik, kita berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah dengan kita berusaha menjaga kejujuran dan integritas kita, baik dalam belajar, ya, pergaulan sosial, maupun dalam sikap terhadap orang lain. Kita di sekolah menyapa guru, kita beretika, attitude yang baik itu salah satunya. Saya percayalah bahwa menjadi jujur, ya, dan melakukan hal yang benar itu mungkin tidak selalu pasti mudah dan jalannya mulus. Tetapi dengan kita berusaha hidup dalam kebenaran, kita sebenarnya sedang memberikan kesaksian hidup tentang iman kita yang kita yakini kepada orang lain. Dengan tindakan kecil seperti bersikap jujur, menghargai orang lain, menyapa, ya, dan bersikap, ya, damai gitu, melakukan yang benar. Kita sebenarnya sudah ikut mewartakan Injil dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya iman kita sebagai orang Katolik, eee, tidak hanya terlihat dari doa, ibadah yang kita lakukan di gereja, namun iman juga terlihat dari bagaimana kita bersikap dan mengambil keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dengan hidup jujur, kemudian menjaga integritas, serta melakukan hal yang benar, kita sebenarnya sedang menjadi saksi iman dan mewartakan Injil melalui tindakan-tindakan kita. Begitu. Ya, semoga kita dapat terus berusaha hidup dalam kebenaran dan menjadi pribadi yang membawa kebaikan untuk kita sebarkan kepada orang banyak, kebaikan-kebaikan kita. Sepertinya, demikian. Mohon maaf lagi sekali jika saya ada kesalahan. Hidup kita aku terus untuk belajar dan tetap terus belajar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, saudara-saudari sekalian, dimanapun kalian berada. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.